Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan minggu ini, eee, saya akan menjelaskan terkait dengan materi kuliah, eee, tentang pengecoran logam. Jadi ini materi kuliah lanjutan yang minggu lalu. Jadi kalau yang minggu lalu kita membahas tentang bagaimana awal dari, eee, proses pengecoran logam yang paling awal sendiri, yakni campurkan besi kasar atau pig iron dengan, besi daur ulang. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam dapur pemanas. Nah, untuk yang, pada pertemuan session ini adalah, bagaimana proses pengecoran logam itu hingga menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi. Jadi seperti yang sedikit kita bahas di minggu lalu bahwasanya proses pengecoran logam itu terdiri dari yang pertama, penuangan logam cair ke dalam cetakan, kemudian nanti setelah logam cair dituang akan terjadi proses pendinginan di dalam cetakan tersebut, kemudian setelah logam cair tersebut sudah dingin dan berupa padatan, selanjutnya adalah pengambilan logam yang sudah tercetak dari dalam cetakan tersebut. Nah, hal penting yang harus diperhatikan pada saat pengecoran logam, yang pertama yakni aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Jadi maksudnya bagaimana aliran logam cair ini dapat dengan lancar masuk ke dalam rongga cetakan. Jadi jangan sampai terhambat. Karena kalau misalkan terhambat, terjadi solidification duluan, maka tidak akan didapatkan bentuk akhir cetakan yang sesuai dengan molding-nya atau cetakannya. Kemudian selanjutnya terjadi proses perpindahan panas selama pemadatan atau pembukuan. Kemudian juga terjadi pendinginan logam cair dalam cetakan. Jadi panas yang semula dari logam itu nantinya akan berpindah ke cetakannya. Makanya terjadi proses perpindahan panas dari material logam cair ke eee, mold-nya atau cetakannya selama proses pembukuan atau pemadatan. Kemudian dikarenakan adanya perpindahan tersebut, maka logam akan menjadi dingin. Selanjutnya, pengaruh dari tipe cetakan terhadap hasil pengecoran. Jadi, tipe-tipe cetakan itu nantinya berpengaruh terhadap hasil akhir dari coran yang akan kita rencanakan. Yang terakhir, pas pembukaan logam dari kondisi cair. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana cara logam itu membeku dari kondisi cair. Jadi jangan sampai terjadi pada saat pembekuan ternyata malah terjadi penyusutan. Nah, kalau sampai terjadi penyusutan maka dimensinya sudah tidak akan sesuai dengan cetakan lagi. Nah, berikut adalah gambar hubungan diagram antara temperatur dengan waktu untuk yang gambar A. Jadi di sini temperatur atau suhu itu dia sebagai fungsi waktu untuk melakukan pemadatan pada logam murni. Jadi contohnya di fase yang awal, nah ini logam masih berbentuk liquid yang panas, kemudian terjadi proses cooling atau pendinginan, di mana di titik A, jadi di posisi awal ini sampai titik A, posisi cairannya masih cair ya, masih berbentuk liquid. Dan pada saat temperatur solidifikasi ini atau temperatur padatan, kalau dia pada saat pendinginan dia sudah mencapai solidification temperatur, sudah mencapai temperatur pemadatan, maka di sini dia mulai melakukan pemadatan atau mulai terjadinya solidification atau pemadatan. Nah, di proses A ke B ini material ada yang sudah solid, jadi sudah ada yang membeku dan juga masih ada yang liquid. Jadi masih ada yang berbentuk cairan di beberapa bagian. Kemudian setelah beberapa waktu tertentu, dia akan sampai pada solidification ends atau akhir dari proses padatan, di mana ketika sudah sampai di
solidification ends, maka yang semula masih ada liquid jadi full solid, jadi full padatan. Nah, tapi bukan berarti ketika dia sudah solid, sudah berupa padatan, dia temperaturnya masih belum tinggi. Tidak, karena temperaturnya dia masih sama di solidification temperature ini. Sehingga perlu dilakukan pendinginan kembali hingga pada sampai temperatur kamar. Kemudian yang di posisi B, massa jenis atau specific gravity, massa jenis material, eh, itu juga mempengaruhi dari proses pendinginan. Jadi di proses ini, jadi liquid atau cairan logam itu tadi mengalami shrinkage, mengalami penyusutan. Kemudian kalau massa jenisnya tambah besar, maka shrinkage solidification, penyusutan pada saat pembentukan solid itu juga semakin besar. Di mana kalau massa jenis materialnya tambah gede, maka penyusutan pada saat dia masih berupa padatan itu dapat terjadi. Jadi penyusutan padatan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Makanya di sini massa jenis dari material itu juga berpengaruh. Yang kedua nanti ada yang namanya desain cetakan. Jadi desain cetakan juga nanti mempengaruhi penyusutan dari pada saat proses pembekuan tadi. Nah, sehingga nanti akan dapat mempengaruhi yang namanya hasil akhir atau dimensi dari benda yang mau kita buat dengan coran. Nah, berikut adalah produk dari part-part mesin yang dia dibuat dengan teknik pengecoran. Jadi yang di gambar A, dia pengecoran pakai logam gray iron atau besi abu-abu, di mana untuk besi abu-abu, pengecoran besi abu-abu ini atau gray iron ini dia umumnya digunakan pada mobil. Termasuk diantaranya adalah bodi dari katup transmisi. Kemudian juga rotor hub dengan silinder rem cakram juga yang di sebelah depan ini, rotor hubnya. Jadi pegangannya ini. Nah, yang bagian ini itu juga dibentuk dari proses pengecoran. Kemudian ada juga rumah dari transmisi. Jadi omai transmisi itu juga dibentuk dari proses pengecoran. Kemudian bodi dari kamera digital Polaroid PDC 2000, ini kamera Polaroid zaman lama ya. Yang sekarang mungkin sudah tidak ditemukan di sekitar kalian lagi. Tapi kalau Polaroid tipe baru dia sudah nggak pakai logam. Walaupun ada beberapa yang pakai, kebanyakan sekarang sudah pakai termoplastik. Kemudian yang di D itu adalah sama casing kamera Polaroid. Dia karena dia ketebalannya itu tipis ya, maka bodi itu dia dibuat dengan proses hot chamber di casting. Nah, berikut adalah outline atau tahapan produksi pada operasi sandcasting atau pengecoran dengan cetakan pasir. Jadi mulanya dibuat dulu pattern atau pola. Di mana pada saat pembuatan pattern kita selain membuat pattern atau pola, kita juga membuat core atau inti dari coran, kemudian gating system. Jadi kita juga membuat saluran masukan logam cair ke dalam cetakan juga. Jadi difikirkan semua, mulai dari polanya, intinya, sampai gating systemnya atau lubang masukannya. Nah, kemudian setelah kita tadi memikirkan pola, inti, dan saluran masuk, nah selanjutnya kita apply sanding atau apply dari pasir untuk kita buat moldingnya atau cetakannya. Nah, kemudian setelah cetakannya jadi, nah ini kita lelehkan dulu logamnya di dalam furnace.
Nah, kemudian setelah cetakannya siap, logamnya juga sudah cair, selanjutnya logam akan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, setelah logam sudah masuk, maka terjadi yang namanya solidifikasi, jadi terjadi pembekuan, kemudian juga pendinginan. Nah, selanjutnya dilakukan apa namanya shake out, jadi pelepasan, sekaligus juga removal, jadi pembuangan dari research dan juga jadi nantinya saluran masuk ketika dia apa namanya sudah dibongkar ya. Jadi check out itu kan dibongkari semua cetakan pasirnya dan dibuangi semua pasir-pasirnya. Nah, selanjutnya adalah pembersihan dari riser and gates. Jadi masih ada nanti cetakan saluran masuk itu juga harus dibuangi semua. Kemudian setelah sudah dilakukan pembersihan, kemudian juga pembuangan dari riser dan gate, selanjutnya dilakukan proses heat treatment. Jadi dipanaskan ulang supaya dipastikan benar-benar merata. Nah, biasanya dia pakai metode normalizing ya. Jadi untuk meratakan dari struktur sifat mekanik dari material coran. Kemudian setelah dilakukan heat treatment, selanjutnya dilakukan proses pembersihan, cleaning dan finishing. Bisa juga ada additional heat treatment, ya mungkin ada optional heat treatment yang lain yang bisa di-apply. Misalkan di case hardening, jadi atau surface treatment misalkan, itu bisa juga. Semuanya tergantung dari desainer ya. Kemudian yang terakhir dilakukan yang namanya inspeksi atau pemeriksaan. Di sini yang diperiksa adalah defect, jadi apakah ada ketidaksesuaian, kemudian pressure tightness, jadi ketebalan dan juga kekuatan. Selanjutnya yang terakhir adalah dimensi dari produk akhir itu sendiri. Jadi itu adalah gambaran dari tahapan produksi dengan cetakan pasir. Nah, cetakan pasir atau yang disebut dengan sand molding, jadi dia dibuat di dalam flash yang digunakan sebagai penyangga atau penahan agar cetakan pasir tidak rusak atau pecah. Selanjutnya cetakan pasir dia umumnya terdiri dari dua bagian. Jadi umumnya dia ada dua bagian, yakni bagian cup ini, yang bagian atas, ini cup. Selanjutnya ada drag itu yang terletak di bagian bawah. Nah, di dalam cetakan ini dia ada yang namanya runner. Nah ini, jadi ada yang namanya runner. Dia merupakan saluran yang mengalirkan logam cair. Jadi runner ini dia mengalirkan logam cair dari sprue dari sini ya ke dalam rongga cetakan atau mold cavity. Nah, ini rongga cetakannya sampai sini. Jadi pasti kita susun ya namanya linernya nanti, kemudian ada fan juga untuk ventilasi, kemudian ada open riser. Jadi untuk mengetahui apakah sudah penuh, jadi benar-benar logam cair itu sudah memenuhi cetakan. Makanya di sini ada open riser. Kemudian ada pouring basin atau cap. Nah, ini yang nanti saluran masuknya. Kemudian flash. Nah, flash ini adalah pemadatnya. Jadi istilah itu box-nya lah. Box untuk sand case-nya. Jadi dia nanti yang nahan pasirnya supaya dia nggak rusak. Kemudian juga ada perting line. Jadi ini adalah garis tengah antara cup dan juga drag. Nah, ini saya jelaskan satu-satu fungsinya. Yang pertama ada cavity atau rongga cetakan. Ini dia merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan, di mana bentuk rongga ini itu sama dengan benda kerja yang akan dicor. Kemudian rongga cetakan ini dia dibuat dengan menggunakan pola, jadi ada patternnya. Makanya dia bentuknya macam-macam. Yang sini sama sini aja bentuknya beda. Kemudian ada yang namanya core atau inti yang ini.
Dia fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Jadi inti ini nantinya dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Selanjutnya adalah gating system atau sistem saluran masuk. Nah, yang di sini ya, ini gerbangnya. Jadi gating system ini dia merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun atau pouring basin. Jadi gating sistemnya ada di sebelah sini untuk masuk ke dalam apa namanya cetakan corannya. Kemudian ada sprue atau saluran turun. Nah, yang ini sprue. Dia adalah saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal ya karena dia manfaatkan gaya gravitasi ya. Di mana saluran ini dia juga dapat lebih dari satu tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Jadi tergantung seberapa cepat kamu inginkan logam car itu mengisi seluruh cetakan. Kemudian ada yang namanya pouring basin atau cup. Dia merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladder ke sprue. Jadi intinya ben gak koret-ngarit. Karena kalau langsung kecil ya, misalkan kamu bikin pouring basinnya langsung gini misalkan. Nah kan seharusnya ini kan di sini agak sedikit luas. Nah kalau modelnya hanya ini tok, nah, maka kecepatan tuang ladelnya itu malah akan belepotan. Logam cairnya masuk ke dalam rongga cetakan. Selanjutnya kecepatan aliran logam yang tinggi itu dapat terjadi erosi pada sprue. Jadi kenapa harus dibuat pouring basin itu juga karena kalau terlalu cepat ya, jadi logam cairnya kalau terlalu cepat masuk ke dalam rongga, maka dia akan menyebabkan terjadinya erosi pada sprue serta terbawanya kotoran logam cair yang berasal dari tungku ke rongga cetakan sehingga nantinya malah akan terjadi defek atau cacat pada coran tersebut. Kemudian ada riser atau penambah di sini. Dia merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat adanya solidifikasi. Jadi makanya ketika dimasukkan sini, nah itu harus penuh sampai keluar lagi di sini. Nah, karena sistem cadangannya di sini. Jadi misalkan ketika dia nanti terjadi solidification, kemudian ada shrinkage. Nah, supaya shrinkage itu nggak jadi beku. Nah, nanti dari open riser ini dia akan mengisi ke dalam rongga cetakan. Selanjutnya adalah pattern plate atau plat pola. Jadi pattern atau pola ini adalah model atau bentuk dari produk yang akan kita buat. Di mana pola ini bentuknya sama atau menyerupai bentuk benda kerja hasil pengecoran yang diinginkan. Nah, selanjutnya pola akan digunakan untuk membuat rongga cetakan. Jadi supaya ada rongga-rongga seperti ini. Nah, yang model kayak gini maka perlu adanya pattern. Nah, pattern ini bisa dibuat dari kayu, plastik, maupun logam. Di mana material dari pattern ini dia harus kuat, karena pattern akan digunakan berkali-kali untuk membuat cetakan. Jadi cetakannya dia berasal dari pattern. Jadi ya sama dengan apa namanya, kalau kamu mau bikin pisau, nah kan untuk dapat mencetak di atas pasirnya, supaya ngetak cetakan di atas pasirnya lah kita butuh yang namanya pattern atau pola. Nah, gambar ini adalah pola dari logam match plate yang biasa digunakan dalam pengecokan cetakan pasir. Kemudian kita juga harus meninjau desain untuk kemudahan dalam proses pelepasan cetakan. Karena bentuk pola itu harus dirancang sedemikian agar saat pola dilepas dari cetakan, jadi misalkan polanya ini ya, patternnya dilepas dari cetakan, dia tidak timbul kerusakan atau cacat pada cetakan tersebut. Jadi kalau misalkan bentuknya itu lurus seperti ini, ketika ini diangkat, maka nah yang pojok-pojok ini
Nah, ini akan istilah itu kalau di bahasa kita itu gempar, apa gempul lah. Jadi dia nggak lagi padat, kalau kita sampai salah bikin pattern-nya. Jadi harus ada yang namanya drive angle. Jadi ada sudut, kalau misalkan kamu mainkan seperti ini ya, agak dikasih sudut sedikit. Coba nanti kan jadinya over dimension. Nah, supaya kan nanti ending-nya akan ada proses penyesuaian dimensi lagi di akhir. Nah, hal ini dilakukan supaya apa namanya, kalau kayak gini kan nanti tinggal di-cut saja, di-finishing aja. Nah, itu jauh lebih mudah daripada kalau kayak gini, ini runtuh, malah yang sebelah sini, sampai sebelah sini, dia tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan pattern. Selanjutnya adalah senkor atau inti pasir, di mana inti ini dia digunakan pada cetakan. Bila benda kerja hasil pengecoran itu punya rongga atau lubang di dalamnya. Jadi kalau misalkan dia nggak butuh lubang, berarti nggak butuh core. Nah, ini adalah contoh pasir yang menunjukkan cetakan inti, kemudian ada juga yang pakai keplet untuk inti penyangga dari senkor atau inti pasir itu sendiri. Jadi kalau kamu menghendaki di dalamnya misalkan lubang, kalau kayak gini, kenapa di sini ada keplet? Karena dia menginginkan ada coakan di tengah, sehingga perlu adanya keplet untuk menahan supaya core-nya ini dia tetap di tengah. Kalau mau kayak gini ya nggak perlu keplet, karena sudah ditahan di kanan dan kirinya. Kemudian ada cetakan flashless vertikal. Jadi maksudnya di sini adalah cetakan tanpa boxnya. Jadi cetakannya dia nggak menggunakan flash. Makanya di sini dinamakan flashless atau nggak pakai box. Jadi kalau yang di gambar A itu pasirnya, ya yang ini ya, yang kuning coklat ini dia terjepit di antara dua bagian pola. Nah, ini ada pola model kayak gini, ada pola model kayak gini. Lalu yang B adalah cetakan rakitan yang melewati jalur perakitan untuk penuangan. Nah, ini adalah contoh dari garis line dari cetakan vertikal untuk flexless. Jadi benar-benar cetakan ini, molding ini dia nggak pakai penyangga kanan kiri atas bawah. Jadi dia betul-betul sebuah molding tanpa flex atau tanpa penyangga. Nah, berikut adalah urutan operasi untuk pengecoran dari cetakan pasir. Yang pertama adalah tentu saja digambar dulu. Jadi ada mechanical drawing apart. Kemudian pada saat proses penggambaran ini pertimbangan seperti penyusutan bagian atau shrinkage part dan draft itu harus dimasukkan dalam gambar. Jadi pertimbangan penyusutannya itu juga harus dimasukkan dalam gambar. Kenapa? Supaya operator dari pihak pengecorannya itu dia tidak tidak bingung pada saat proses pembuatan corannya. Karena kalau misalkan tidak dibuat gambar pertimbangan penyusutannya, maka dari pihak pembuat patternnya juga tidak akan memikirkan karena dia kan baca sesuai gambar. Nah, gitu. Jadi semuanya ya dikembalikan ke mechanical drawing dari sebuah part. Selanjutnya yang di BC, pola yang telah dipasang pada plat yang dilepas dengan pin untuk penyelesaian. Jadi ini polanya dipasangkan di plat. Nah, nanti pola ini akan ditekankan ke atau dimasukkan ke dalam pasir. Nah, kemudian perhatikan keberadaan cetakan inti yang dirancang untuk menahan inti itu atau core itu masih tetap di tempatnya. Kemudian yang di D sampai E, di mana core box-nya ini, dia nanti akan menghasilkan bagian inti.
kemudian direkatkan bersamaan. Nah, inti ini nantinya akan digunakan untuk menghasilkan area berongga dari bagian yang ditunjukkan pada gambar A. Ini kan di dalamnya kan ada lobangnya, makanya diperlukan namanya core atau inti. Kemudian yang di gambar F, separuh penutup cetakan nantinya dirakit dengan mengencangkan plat pola tertutup ke ke flash dan juga pin. Kemudian disisipkan juga pengikat untuk membentuk sprue dan risernya. Nah, kemudian yang di bagian G, selanjutnya eh, apa namanya, wrist-nya tadi, flashnya tadi, kemudian dipadatkan pasir di atasnya, kemudian sisipannya nanti dilepas. Selanjutnya separuh tarikan yang dihasilkan itu yang di H, jadi separuh bagian lagi untuk yang drag. Nah, itu juga disiapkan sehingga siap untuk dipasangi pasir. Jadi setelah pasir sudah padatan, maka dragnya, pola yang ada di drag ini nanti dilepaskan sehingga hasilnya nanti timbul cetakan. Selanjutnya drag yang bersama dengan core-nya, intinya di-set ke dalam satu tempat. Jadi dimasukkan juga untuk core-nya. Lalu cup dan drag, jadi yang bagian atas dan bawah itu disatukan untuk persiapan proses pengecoran. Nah, selanjutnya sudah selesai, dimasukkan bahan corannya, lalu coran di-remove dari cetakan. Jadi dilepaskan dari cetakan hasil corannya. Nah, hasilnya ini. Jadi saluran masuknya dia masih kantil dengan atau merekat pada produk corannya. Sehingga perlu dilakukan proses pembersihan tadi, cleaning tadi. Seperti yang saya ceritakan di tahapan awal. Sehingga kalau sudah dilakukan pembersihan dan kemudian dilakukan heat treatment juga, maka bahan coran siap untuk dilakukan pengepakan untuk di selling atau dijual. Nah, proses dari cell molding ini dia dikembangkan pertama kali pada tahun 1940, di mana pola itu atau patternnya dia dibuat dari logam ferus atau aluminium. Kemudian dilapisi pasir yang bercampur dengan perekat, ketebalannya antara 5 sampai 10 mili. Di mana pola yang dilapisi pasir selanjutnya di-open. Jadi supaya padat dia di-open pada suhu 175 sampai 370 derajat Celcius sehingga lapisan pasir yang berperekat nantinya akan mengeras. Selanjutnya lapisan pasir yang mengeras yang berbentuk cetakan atau self molding dia nantinya dipisahkan dari pola. Selanjutnya dinding luar dari cell molding nanti dipasang pada flash yang berisi pasir, jadi dipasang pada box tadi yang berisi pasir. Selanjutnya logam cair nantinya dituang dalam rongga cetakan dari cell molding ini. Nah, hasil tuangnya nanti punya permukaan yang halus atau baik. Nah, ini adalah gambaran dari proses cell molding yang disebut dengan teknik dump box. Jadi tahapannya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi awal mulanya pattern itu di diputer, kemudian diklem ke dalam dump box, di mana di dump box ini dia sudah ada pasir yang sudah dilakukan sudah dicampur dengan perekat. Selanjutnya pattern and dump box diputer. Jadi setelah ini kan ini campurnya pasirnya sudah campur perekat ya. Selanjutnya dia diputer supaya nanti pasir ini merekat ke pattern atau kecetakan. Selanjutnya pattern dan dump box itu ditempatkan pada posisi pengisian investment. Selanjutnya pattern dan cell dia di-remove, jadi dia dilepaskan dari dump box itu sendiri. Selanjutnya di-join, jadi dijadikan satu. Kemudian baru ditempatkan pada
mold sand pada cetakan pasir yang nantinya akan diisi dengan metal atau logam murni. Selanjutnya adalah ceramic mold casting. Jadi cetakan ini dia terbuat dari zircon kalau ceramic mold casting. Zircon ini nantinya dicampur dengan aluminium oksida, silika, serta perekat. Selanjutnya nanti akan menjadi adonan keramik berbentuk seperti slurry. Jadi berbentuk seperti cairan slurry. Selanjutnya campuran slurry ini dia dituangkan pada pola, di mana pattern atau polanya dia terbuat dari kayu atau logam. Selanjutnya setelah campuran slurry nanti mengeras, dia jadi cetakan keramik. Cetakan keramik ini dipisahkan dari pola, kemudian dipanaskan. Jadi supaya dia mengeras, makanya perlu dipanaskan cetakannya. Selanjutnya cetakan keramik ini dia tahan temperatur tinggi, sehingga bisa dipakai untuk menuangkan logam virus, atau high temperature alloy juga bisa, maupun stainless steel. Kalau stainless steel kan suhu cairnya lebih tinggi daripada logam ferrous. Juga bisa logam tool steel. Nah, permukaan hasil tuang yang dihasilkan nanti lebih baik, kemudian dimensi dari hasil coran itu lebih presisi kalau pakai ceramic mold casting. Nah, ini urutan operasinya seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi perlu adanya burn off atau pemanasan dengan menggunakan torch atau api, di mana kenapa harus di-burn, kenapa harus dibakar cetakannya? Ya, karena supaya dia padat sehingga dihasilkan permukaan yang rata dan bagus untuk ceramic pattern ini. Selanjutnya proses pengecoran pola yang dapat diperluas atau expandable pattern atau yang disebut dengan lost foam. Lost foam itu berarti foamnya nanti hilang atau patternnya nanti hilang. Jadi pola atau pattern ini dia dibuat dari foam atau polystyrene, di mana foam ini dibuat dengan cara memanaskan foam dalam aluminium die cavity. Kemudian dibiarkan mendingin yang nantinya akan menghasilkan foam dari pattern atau polanya. Foam pattern ini nantinya dilapisi dengan water-based refractory slurry. Kemudian nantinya dikeringkan dan diletakkan dalam flash. Jadi sama ya teman dalam kotak pasir ya. Kemudian nanti flash kotaknya tadi diisi dengan pasir. Bisa pasir dengan tambahan unsur perekat juga. Selanjutnya akan dilakukan pemampatan. Jadi supaya terisi semua. Kemudian logam cair itu dituangkan pada foam pattern yang ada dalam flash. Selanjutnya logam cair akan mencairkan foam flash. Jadi foamnya yang di tengah tadi dia akan cair akibat dari panas dari logam. Selanjutnya logam cair akan mengisi rongga cetakan yang ditinggalkan oleh lost foam tadi. Lalu setelah logam cairnya dingin dan mengeras, logam dari hasil lost foam ini dikeluarkan dari cetakan. Gambarannya. Nah, proses lost foam ini dia sederhana karena tidak terdapat parting line, inti maupun riser system seperti pada pengecoran sand casting biasa. Selanjutnya, flashnya dia lebih sederhana dan murah karena nggak perlu banyak pola, nggak perlu nggak perlu ada line, inti, riser, jadi cukup sederhana. Makanya flashnya juga sederhana. Selanjutnya harga foamnya ini juga murah dan sesuai untuk bentuk-bentuk yang kompleks dengan berbagai ukuran juga. Kemudian karena hasil tuangnya dia memiliki permukaan yang halus dengan dimensi yang akurat, proses finishing dan cleaning hasil tuang ini juga cukup murah. Karena kita nggak perlu lagi penyesuaian dimension ataupun grinding dan polishing karena permukaan yang dihasilkan sudah halus. Nah, proses lost foam ini dia sesuai untuk produksi massal atau produksi dalam jumlah banyak. Nah, ini contoh dari proses expandable pattern casting. Jadi yang mulanya dibuat dulu patternnya, cetakannya, kemudian klasternya dirakit, selanjutnya dilakukan coating, jadi dilakukan pelapisan di pattern, kemudian setelah di coating, ditempatkan di dalam pasir, cetakan pasir, kemudian dilakukan proses casting, jadi castingnya masuk sini ya.
Nah, maka ini adalah hasilnya. Jadi ini masih ada klasternya dan juga parts-nya. Di klaster itu dia untuk mempermudah masukkan apa namanya? Ini kan nanti hilang semua ini. Jadi adanya klaster ini dia untuk mempermudah pengisian dari pola yang mau dibuat ini. Ini kan dia membuat 8. Kalau nggak ada klasternya ya, aliran logamnya nggak akan bisa masuk ke dalam semua pattern. Kemudian ini adalah contoh aplikasi dari loss form casting. Jadi ini logam dituangkan ke dalam cetakan untuk pengecoran loss form. Ini proses pembuatan mesin kapal 3 silinder 60 horsepower. Nah, hasil jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah proses investment casting atau yang disebut dengan loss wax proses. Di mana polanya itu dibuat dari wax cair yang diinjeksikan ke dalam cetakan atau pembuatan pola. Kemudian wax ini nanti akan dibiarkan mengeras. Selanjutnya pola dari wax ini yang sudah kering dan mengeras selanjutnya disusun dalam pattern assembly. Selanjutnya pattern assembly ini nantinya akan dimasukkan ke dalam refractory material slurry sehingga terlapisi dengan ketebalan yang diinginkan. Jadi hampir sama prosesnya dengan loss form tadi. Selanjutnya pattern assembly ini dipanaskan pada suhu 650 sampai 1050 derajat Celcius dalam posisi terbalik. Jadi bagian atas diletakkan di bawah. Sehingga nanti wax-nya nanti mencair dan meleleh keluar dari pattern assembly. Selanjutnya setelah wax-nya cair dan meleleh, logam cair dituangkan ke dalam pattern assembly. Setelah mengeras, pattern assembly nanti dihancurkan untuk mengeluarkan hasil tuangan. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Jadi pertama diinjeksikan dulu ke dalam cetakan untuk membuat pattern. Nah, ini adalah patternnya. Kemudian ini assembly-nya, assembly tree-nya. Jadi hampir sama dengan loss form tadi. Kemudian dimasukkan slurry coating untuk pelapisan. Kemudian stucco casting juga. Nah, ini untuk melapisinya dengan pasir. Selanjutnya setelah terlapisi semua, lalu pattern-nya ini dia dipanasi. Sehingga pattern yang bagian luar ini mengeras, yang dalam akan keluar, akan melted, akan mencair, yang warna merah. Setelah cair, selanjutnya logam cair dituangkan, lalu dilakukan shake out. Nah, ini kan kaku kan, sedangkan logamnya dibuang. Maka yang bagian luar ini nantinya akan dihancurkan, sehingga dihasilkan produk casting seperti ini. Nah, ini juga gambar untuk pengecoran investasi rotor untuk cor integral yang digunakan pada turbin gas. Ya, cuma di sini dia pakai lilin ya untuk core-nya. Jadi asalnya seperti ini meternya. Kemudian setelah itu pattern atau cangkang keramik ini kemudian dia direkatkan di sekitar pola lilin. Nah, ini makanya ini yang pinggir-pinggirnya ini. Selanjutnya lilin itu dicairkan dan cetakan diisi di bawah vakum, kemudian juga diisi dengan superalloy cair. Jadi logam superalloy cair. Kemudian selanjutnya, nah ini besi cor rotor diproduksi. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau yang pakai model kayak gini, jadi kita bikin lilinnya dulu. Setelah bikin lilinnya dulu, lilin ini nanti dilapisi dengan pasir. Nah, kemudian jangan lupa ada buat saluran masukan seperti ini. Kemudian setelah itu lilin dan saluran masukan ini, yang masukannya nantinya adalah tempat untuk aliran masuk dari cairan logam.
Kemudian dipanaskan, nyair, nah sisanya kan jadi pattern atau bentuk dari wax ini tadi. Kemudian baru dituangkan logam cairnya sehingga hasilnya jadi seperti dide. Nah, ini perbandingan rotor yang dibuat dengan cara investment casting dan juga conventional casting biasa. Jadi yang bagian atas itu adalah pakai cetakan investment yang bagian atas ini. Sedangkan yang bagian bawah dia pakai pengecoran konvensional atau biasa. Dapat dilihat dari sini bahwasanya kalau yang pakai investment dia kelihatan lebih kuat ya. Karena benar-benar yang namanya logam masuk secara menyeluruh ke dalam cetakan sehingga hasil permukaan hasil akhirnya jadi lebih bagus. Kalau yang ini kan dia perlu proses finishing lagi, dia perlu gosok lagi dan sebagainya. Jadi lebih baik pakai investment casting. Selanjutnya adalah vacuum casting, disebut dengan counter gravity low pressure, di mana proses vacuum casting dia dilakukan dengan cara mencelupkan mold atau cetakan ke dalam rongga cair yang berada dalam tungku pemanas listrik. Selanjutnya rongga cetakan ini divakum sampai tekanan 2/3 atmosfer, sehingga logam cair nantinya terhisap dan mengisi rongga cetakan. Nah, setelah rongga cetakan terisi logam cair, selanjutnya cetakannya diangkat. Nah, vacuum casing ini dia umumnya dipakai untuk benda kerja yang tipis. Jadi untuk benda kerja dengan ketebalan sekitar 1 mili dia pakai vacuum casing. Nah, caranya seperti ini skemanya. Jadi perhatikan yang A ini adalah sebelum. Jadi ini adalah moldnya. Kemudian ini gate-nya, saluran masuk. Dan yang kuning ini adalah logam yang di molting atau yang dilelehkan. Selanjutnya mold dan gate ini dia dimasukkan ke dalam logam cair di atas tungku, selanjutnya dilakukan vakum, jadi disedot vakum sehingga logam cair ini nanti akan masuk melalui gate ini hingga ke dalam rongga. Nah, ini yang model vacuum casting. Kalau tadi kan nuang, jadi semua investment casting nuang, dot form itu nuang juga. Tapi kalau yang ini nggak nuang, dia dicelup terus disedot. Nah, ini bedanya untuk yang vacuum casting. Selanjutnya adalah permanent mold casting. Dia menggunakan cetakan yang terdiri dari bagian atas dan bawah, sama juga tadi ada cop and drag. Tapi bedanya dia pakai yang permanen, jadi yang nggak bisa dirusak, jadi bisa dipakai berulang kali. Ya, biasanya cetakan ini terbuat dari cast iron, bisa juga baja, steel, bisa juga bronze, bisa juga metal alloy. Jadi tergantung apa yang mau dicetak, material apa yang mau dicetak. Kemudian rongga cetakan dan sistem saluran yang merupakan bagian integral dari cetakan, dia dibuat dengan mesin perkakas, jelas, untuk rongga cetakannya karena dia besi ya. Jadi pembuatan sistem salurannya juga pakai mesin drilling, milling, dan sebagainya. Selanjutnya untuk menjaga supaya permukaan cetakan ini awet, permukaan cetakan dia dilapisi dengan refractory slurry. Kemudian untuk memperlancar aliran logam, biasanya sebelum pemuangan permanen moldnya. Jadi cetakannya ini dia dipanaskan dulu sebelum dilakukan penuangan. Biasanya dipanaskan sampai suhu 150 sampai 200 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh hot chamber di casting. Nah, yang ini untuk cold chamber di casting. Jadi bedanya kalau yang ini dia ruangannya panas. Jadi dipanaskan ruang cetaknya itu dipanaskan terlebih dahulu. Kalau yang ini dia tidak dipanaskan untuk ruang chamber dari castingnya ini. Nah, ini adalah properties serta aplikasi dari di casting alloy atau paduan dari proses casting dengan cetakan tetap. Jadi contoh misalkan di sini alloynya adalah pakai aluminium 380. Aluminium 380 dia terdiri dari 3,5 cuprum atau tembaga, kemudian 8,5 silikon. Nah, dia punya tensile strength, ultimate tensile strength 320 MPa dan yieldnya 160 MPa.
Allocation perpanjangan pada 50 mili itu sekitar 2,5%. Biasanya dia dipakai aluminium 380 ini untuk komponen otomotif, kemudian motor frame dari motor elektrik, kemudian housing as itu dia biasanya juga pakai aluminium 380 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipe dari cavity di casting, daripada cetakan di casting. Jadi ada yang model single cavity. Kemudian jadi ini hanya cavity masuknya hanya satu. Kemudian ada multiple cavity, kemudian ada combined D. Dan yang selanjutnya adalah ada unit D. Ini bedanya hanya di posisi dari cavity-nya. Selanjutnya adalah centrifugal casting proses. Jadi prosesnya ya logam cair, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, selanjutnya cetakan ini itu diputar. Jadi cetakannya nanti diputar, makanya di sini ada driver roll dan free roll. Free roll, jadi driver roller ini adalah roller penggerak, dan free roller ini adalah roller yang bergerak akibat dari gerakan drift roller. Di mana nanti pergerakan roller ini yang menyebabkan molding itu nanti muter. Nah, proses cetakan terjadi logam cair ini dia akan nempel di dindingnya selama proses pengecoran, sehingga mengakibatkan hasil akhirnya tengahnya ini berongga untuk centrifugal casting. Nah, ini semi centrifugal casting, kemudian dan juga casting by centrifuging. Jadi kalau di skema proses pengecoran semi centrifugal yang bagian A ini, jadi roda dengan jari-jari itu dapat di-rotate dengan proses ini. Kemudian yang di B adalah ilustrasi skema pengecoran dengan sentrifugal. Jadi ini cetakannya yang diputar. Nah, kalau yang ini ya sama sih sebenarnya. Jadi logam cair dimasukkan ke dalam pattern cetakannya, moldnya, kemudian dia diputar sehingga seluruh logam cair dia nempel ke dinding. Hasil akhirnya tengahnya jadi berongga. Nah, itu yang di centrifugal casting. Kemudian ada sequence casting. Jadi ini urutan prosesnya. Dia menggabungkan keuntungan dari proses casting dan juga forging. Jadi ini ya logam cair itu dia dimasukkan ke dalam cetakan. Jadi ini ada ejektornya. Jadi dia dituangkan dulu, kemudian dipres. Makanya dia dikatakan gabungan antara casting dan forging. Jadi setelah logam cair dimasukkan, kemudian dipres, ditempa, di forging. Nah, kemudian hasil akhirnya seperti ini. Nah, cara pengeluarannya dengan cara di-eject. Jadi ada ejector pinnya untuk proses pengeluaran dari hasil akhir dari proses castingnya. Nah, ini adalah metode dari pengecoran untuk blade turbin. Nah, jadi yang A, dia dilakukan proses pemadatan terarah. Kemudian yang B, ini adalah metode yang menghasilkan pisau kristal tunggal. Dan yang C adalah bila kristal tunggal dengan bagian penyempitan yang masih, jadi bagian penyempitan yang ini, dia masih terpasang. Hasil akhirnya yang bagian tengah ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Segala pertanyaan ataupun diskusi bisa disampaikan di ruang diskusi pada classroom. Cukup sekian perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.